Saya ingin mendengar nasihat. Saya punya sahabat, saudara, kita punya guru semua. Itu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad, hafizahullah ta'ala wara'ah. Jadi banyak tanda-tanda yang tak ada waktu almarhum hidup, sekarang ada. Tidak pernah satu majelis saya dengan Sayyidi Al-Habib Rizik Syihab, malam ini satu majelis. Sampai akhirnya Allah mengangkat derajat orang Al-Jawi ini dengan berdirinya seorang yang menjadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi. Di ujung namanya tetap ada Al-Jawi. Sebab mana Al-Jawi maksudnya situ adalah dari Nusantara, walaupun nisbatnya ke Jawa, tapi maknanya bukan Pulau Jawa saja, tapi Al-Jawi. Lalu kemudian ambo pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, bertamulah ambo ke rumah Syekh Mahmud Said Mamduh. Hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, diteliti oleh Syekh Mahmud Said Mamduh. Keluarlah kitabnya 7 jilid, judulnya At-Ta'rif bi Awhami Man Qassama Sunan ila Sahih wa Dhaif. Ternyata hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani ternyata tidak dhaif. Inyo hanya mencaliak satu jalur dhaif. Ternyata hadis iko kalau jalurnya banyak, jalur bisa hadis itu naik derajatnya menjadi hadis hasan. Namun menulis kitab 7 jilid iko namanya Syekh Mahmud Said Mamduh. Ambo datang ke rumahnya, bersama dengan Ustadz Wirsa. Ustadz Wirsa iko dari pesantren di Sumatera Barat. Baduo ambo bersalaman. Minen keceknya. Dari mana? Kecek ambo dari Indonesia, dari Riau. Lah, sesudah itu datang Ustadz Wirsa kok. Ditanyanya, "Minen?" Kecek Ustadz Wirsa, "Ana Wirsa Al-Fadani, ambo dari Padang." Kecek. Langsung Syekh Mahmud Said Mamduh kok mencium kepala Ustadz Wirsa tadi. Cium. Dek apa? Rupanya inyo balaja hadis di Makkah sama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Begitu disabui dan Al-Fadani dek dari Padang tadi diciumnya. Manyasa puluh ambo nak menyabui ambo dari Padang. Kalau tahu diciumnya kepala awak sabiklah Al-Fadani kan. Jadi ulama-ulama awak ikolah mengangkat derajat-derajat awak. Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mazhabnya Syafi'i, dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani juga mazhabnya Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Iko tentang masalah iktikaf. Jadi maka sui ambo, kalau ada orang nan iktikaf sampai malam lain, malam iko malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, berarti inyo pakai mazhab Maliki. Kalau ada orang nan iktikafnya masuknya jam 2, keluarnya sahur, berarti 2 jam inyo, itu pun masih iktikaf juga. Balapang dada menerima perbedaan. Ada orang iktikafnya dari jam 1 malam, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sembahyang subuh, iktikaf lain. Tapi siangnya lalok, tak taloknya kerajo. Tapi ada orang yang iktikafnya malam hanya 1 jam, tapi setelah itu dia masuk kantor gubernur, setelah itu dia masuk ke kantor TNI, habis itu masuk dia ke kantor Polri, maka itu juga bernilai amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya di masjid baca Quran, berzikir, tapi juga amal-amal kita ini bekerja di kantor pun ibadah, bernilai amal soleh dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Misalnya Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat beserta ketua-ketua komisi dan anggota, mereka tidak perlu iktikaf sampai 1 malam. Sebab kalau mereka iktikaf 1 malam, sianan sidang paripurna biswa.
Amal anggota DPRD adalah membuat perda, peraturan daerah bulan Ramadan tidak boleh buka rumah makan hantu. Rumah makan hantu itu ada kakinya, tidak ada kepalanya. Itu tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan ceramah. Ceramah Ustadz, orang tidak takut. Tapi kalau dikek pakai perda, peraturan daerah, polisi Satpol PP indak bisa menangkap orang kalau indak ada payung hukumnya. Nah, saudara-saudari, barusan kita sudah mendengar cuplikan-cuplikan dari beliau, dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari habib-habib kita, ceramah-ceramah beliau. Sebelum saudara-saudari melanjutkan menonton di dalam video ini, maka saya harap saudara-saudari siapkan mental Anda dan siapkan nyalis Anda, dan mari kita saring tentang kebenaran. Jadi jangan asal percaya dengan orang yang berjubah, jangan asal percaya dengan kus, jangan asal percaya dengan ustadz, ya. Itu semua hanya gelar. Kebenarannya itu hanya Allah yang menentukan. Contoh misalkan ada kebenarannya saya ngomong, itu kebenaran datang dari Allah. Tapi kalau ada ketidakbenarannya dalam pembicaraan saya, itu berarti datangnya dari saya pribadi. Nah, maka dari itu, saudara-saudari, sebelum menyimak selanjutnya video ini, siapkan mental dan pahami. Dan mari kita memetik hikmah dari ceramah-ceramah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, singgah sebentar ke belakang Padang, dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah alun makan siang. Memang cantik kain katun, katun bergambar kelapa muda. Ambo indak lai bapantun, deklah dihabiskan dek Pak Kapolda. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, nan samo awak hormati Buya Mahildi, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kapolda, Bapak Wakapolda, Bapak Ketua DPRD beserta seluruh jajaran, Bapak dan Lanut TNI Polri, alim ulama cadia pandai, nenek mama bundokan doang, nan gadang dak dimogala, nan ketek dak disabui namo. Insyaallah awak kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bahasa ambo bercampur-campur bahasa awak, tapi insyaallah Bapak Kapolda lah faham. Nyola labiah setahun, lah banyaknya makan randang. Tadi protokol ada menyebut 3. Nang pertama iman, nang kedua takwa, nang ketiga amal soleh. Amal soleh lah jaleh lah. Dan selalu orang agak samar pahamnya tentang iman dan takwa iko. Iman itu apa pula nan disebut takwa. Ambo agi ilustrasi gambaran. Ado kawan awak membai tahu, Ustaz Somad, yo, kini ado razia. Ambo percaya bahwa ado razia, percaya ambo yakin ambo bahwa razia itu ado, itu namanya iman. Itu namanya iman. Beriman kepada apa? Ya beriman kepada razia, bahwa ada razia itu namanya iman. Dek ambo percaya bahwa ada razia, lalu datang rasa takwi ambo bahwa beko ambo kanai razia, maka takwi nan ada di dalam hati ambo itu disabit namanya takwa. Makanya selalu basandiangnya dalam ayat Al-Quran, percaya dulu baru takwa. Itu ayat dibacakan dek Pak Kapolda tadi. Jadi pantun awak menal diambiaknya, ayat menal diambiaknya juga.
Ya ayyuhallazina amanu, percaya dulu, baru ittaqullah, baru datang takwi. Sebab kalau tidak percaya, tidak takwi. Manga orang barat itu tidak takwi ke hantu? Adanya tidak percaya. Awak percaya. Itu. Film nan paling viral di Malaysia, film tentang Tuanku Abdurrahman, pejuangnya. Film nan paling viral di Amerika, film dokumenter. Film nan paling viral sampai awak, film hantu. Ambo selama di Mesir, setahu ambo hantu tidak terlalu banyak. Tapi di tampe awak, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot, entah apa. Beko ambo sabik sadonya, ustaz pun percaya juga hantu. Jadi yang pertama adalah iman percaya. Dari percaya itulah baru datang rasa takwi. Coba awak baca ayat puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu, percaya dulu. Sesudah percaya, baru ujung daripada ayat itu la'allakum tattaqun, datanglah takwi. Percaya dulu baru takwi. Selama orang indah ado percaya, maka indah akan ado takwinya. Jadi nan awak tanamkan pertama ke anak-anak awak adalah percaya ke Tuhan. Wakatunya lahir lah awak bisikkan ke telingonya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Sesudah itu mulailah ia masuk ke pondok, ke Tawalib Padang Panjang, ke Diniyah Putri, ke pesantren Ar-Risalah, ke pondok Al-Muwahhidin. Itu sadonya menanamkan ke Parabe, ke Inyak Candoang. Itu sado ulama-ulama awak itu menanamkan percaya. Sesudah percaya, lalu datanglah rasa takwi. Tapi kalau hanya sekedar percaya dan takwi, percaya waang ada razia, yo takwi waang ke polisi, yo takwi. Apa bukti takwi itu? Bukti itulah yang disebut dengan amal soleh. De ambo percaya, ambo takwi karena tilang, maka ambo pakai helm, maka ambo pakai sepatu, maka ambo cek STNK BPKB, maka ambo caliak SIM ambo idui apa mati, sampai pada penutup pentil tutup angin pun caliak. Kalau ndak kan itu kebiko. Dek takwi tadilah. Dek takwi itulah maka awak hati-hati. Kalau ndak ada takwi, biasa saja. Ambo dulu kalau disabi razia memang takwi. Tapi sesudah diangkat jadi penasehat polisi Sumbar kok agak berkurang takwi sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo biasa sebelum puasa dibawa de amak ziarah ke Kampuang, ke makam Syekh Abdurrahman di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ambo yang nyetir. Jadi ketika itu ambo ambo ndak bisa nyetir deh, ambo ada jadwal ambo kecil. Ya ndak apa, biar ambo pai jo kemanakan waang. Yo, nyepun pai. Tapi beko keluar dari Riau di perbatasan Bagan Batu tuh, keluar dari perbatasan Riau tuh begitu masuk Bagan Batu, itu razia lah banyak. Baca ronya ambo supaya ndak tangkok ke sini. Lama ambo berpikir, baca ron. Ada foto ambo sama Pak Tito Karnavian. Aduh saya dia ayo tenggelam. Ambo cetak 10 inci. Kecil ambo beko kalau di stop tunjukkan gambar. Ndak ada kabar. Ambo pun terlupa. Sudah itu pulang ziarah, bertanya, "Ba, kan naik patang?" Alhamdulillah lewat kasadonya kecil. 3. Nampak tamu percaya dulu. Sesudah percaya baru datang rasa takwi. Kalau awaklah takwi, barulah awak babue.
Amal-amal itu datang dasarnya dari tiga. Ya, dalam ayat itu ketiga-tiganya ada. Apa dasarnya? Ya ayyuhallazina amanu. Apa amalnya? Kutiba alaikumus siyam. Apakah awak saja nan beramal? Enggak, orang-orang sebelum awak pun beramal. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya ada takwa dalam hati awak. Maka khatib naik. Insyaallah Pak Kapolda panjenengane pun ngertos ya aku ngomong Jawa iki insyaallah. Khatib naik ke atas mimbar 5 rukun khutbah. Nampak tamu alhamdulillah. Nang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nang ketiga ayat Quran. Nang keempat doa. Nang kelima mesti ado. Kalau ndak ado nang kelima kau batal khutbah. Batal khutbah batuka sembayang Jumaat jadi sembayang zuhur. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Pakai bahasa Indonesia pun tidak apa. Wahai jamaah Jumat, takutlah kepada Allah. Jadi yang dipesankan itu adalah takut kepada Allah. Imanlah jaleh, takwalah jaleh, amal soleh punlah jaleh. Nah kini yang nambo jalehkan adalah apa saja amal-amal soleh awak di waktu nandake-dake iko. Nandake-dake iko. Ndak usah amal nan jauh-jauh, nandake-dake iko. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ambo banie i'tikaf di Masjid Raya Sumatera Barat, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi lillahi ta'ala. Menurut mazhab Maliki, beko tadi awak mulai jam 1.05 balik. Beko keluar jam 2.05 balik. Apakah awak selama di dalam masjid ikut terhitung sebagai iktikaf? Menurut mazhab Maliki, iktikaf itu 3. Ada siang, ada malam, ada puasa, baru disebut iktikaf. Kalau hanya iktikaf siang saja, ndak ada malam, indak iktikaf. Kalau hanya iktikaf malam saja, indak ada siang, indak ada iktikaf. Kalau hanya ada siang, ada malam, indak puasa, indak iktikaf. Jadi iktikaf menurut mazhab Maliki mesti ada 3. Siang bersambung ke malam dalam keadaan puasa, barulah ini disebut iktikaf. Barek iktikaf mazhab Maliki kok. Kalau barek mazhab Maliki, mangga Ustaz tadi berniat iktikaf. Untungnya ambo pakai mazhab Syafi'i. Iktikaf dalam mazhab Syafi'i lamo sakete dari ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lamo sakete dari ruku. Tambah cik lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itulah iktikaf. Jadi beko kalau ada acara iktikaf jam 2 malam, keluarnya sesudah sahur, itu mazhab Syafi'i itu. Boleh awak mencampur-campur mazhab kau buya. Waang patang bodangan menikah, yo. Ndak ada apa padusi itu, ndak ada walinya. Ambo pakai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bisa ndak pakai wali. Oh, yo lah, habis masuk nikah, tiba masuk Idul Adha. Waang ndak ada namo ikut kurban patang. Mazhab Hanafi kan kurban wajib. Ambo mazhab Syafi'i. Hah? Lah, bauduknya di rumah. Selesai bauduk, painya ke kantor. Papa pergi dulu ya. Yo, cium tangan, cipika-cipiki berangkat ke kantor. Sampai di kantor, sholat duhanya. Waang tadi kan lah bersentuhan dengan istri. Yo. Ndak ada yang baca lihat berwuduk. Ya sebab menurut mazhab Hanafi bersentuhan itu ndak batal. Yang disabui batal itu maaf cakap kalau jima. Aula mastumun nisa bersentuhan maka suiknya bukan bersentuhan kulit. Jima baru batal. Ambo ndak ada jima, ambo bersentuh kulit ndak batal.
Oh, jadi mazhab Hanafi, iyo. Sampai malam laloknya di rumah awak. Wah, enggak sholat witir. Menurut mazhab Hanafi sholat witir wajib. Mazhab Syafi'i sunat. Itulah ndak boleh mencampur-campur mazhab. Sebab apa namanya? Itu namanya dalam istilah fikih tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas mengambiakna mudah-mudahnya saja. Sia imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Imam besar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ambo kebetulan baswo dengan Kiai murid Sayyid Muhammad Alawi. Sampai ke pondok ditampainya di Jawa Tengah, disabinya. Ustaz Somad, dulu orang Makkah itu mengejek orang awak. Orang awak maksudnya orang Nusantara. Sebelum ada Indonesia, Malaysia, Brunei. Agak cek orang Makkah. Jawi Bagar. Jawi Bagar. Jawi itu maksudnya bukan lembu. Jawi itu maksudnya orang Nusantara. Orang Nusantara ini disebut dulu Al-Jawi. Al-Jawi. Jawi Bagar. Bagar itu maksudnya bakar, lembu. Jawi Bagar maksudnya orang Nusantara lembu. Diejek orang Arab lembu, dia tidak fasih bahasa Arab. Jadi kalau baswa dengan caliaknya bantu orang awak, orang Indonesia, orang Malaysia, waktu itu belum ada orang Nusantara, itu disebutnya Jawi Bagar. Sampai akhirnya Allah mengangkat derajat orang Al-Jawi ini dengan berdirinya seorang yang menjadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Al-Jawi. Di ujung namanya tetap ada Al-Jawi. Sebab mana Al-Jawi maksudnya situ adalah dari Nusantara. Walaupun nisbatnya ke Jawa, tapi maknanya bukan Pulau Jawa saja, tapi Al-Jawi. Lalu kemudian ambo pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, tamulah ambo ke rumah Syekh Mahmud Said Mamduh. Hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, hadis iko dhaif, diteliti oleh Syekh Mahmud Said Mamduh. Keluarlah kitabnya 7 jilid, judulnya At-Ta'rif bi Auhami Man Qassama Sunan ila Sahih wa Dhaif. Ternyata hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani ternyata tidak dhaif. Inyo hanya mencaliak satu jalur dhaif. Ternyata hadis iko kalau jalurnya banyak, jalur bisa hadis itu naik derajatnya menjadi hadis hasan. Namun menulis kitab 7 jilid iko namanya Syekh Mahmud Said Mamduh. Ambo datang ke rumahnya. Bersama dengan Ustadz Wirsa. Ustadz Wirsa iko dari pesantren di Sumatera Barat. Baduo ambo bersalaman. Minen keceknya. Dari mana? Kecek ambo dari Indonesia, dari Riau. Lah, sesudah itu datang Ustadz Wirsa kok. Ditanyanya, "Minen?" Kecek Ustadz Wirsa, "Ana Wirsa Al-Fadani." Ambo dari Padang kecek. Langsung Syekh Mahmud Said Mamduh kok mencium kepala Ustadz Wirsa tadi. Cium. De apa? Rupanya inyo balaja hadis di Makkah sama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Begitu disabui dan Al-Fadani dari Padang tadi diciumnya. Manyasa puluh amu nak menyabui amu dari Padang. Kalau tahu diciumnya kepala awak sabui lah Al-Fadani kan. Jadi ulama-ulama awak ikolah mengangkat derajat-derajat awak. Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi mazhabnya Syafi'i, dan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani juga mazhabnya Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Iko tentang masalah iktikaf. Jadi makaswi ambo kalau ada orang nan iktikaf sampai malam lai, malam iko malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat,
berarti inyo pakai mazhab Maliki. Kalau ada orang nan iktikafnya masuknya jam 2, keluarnya sahur, berarti 2 jam inyo, itu pun masih iktikaf juga. Balapang dada menerima perbedaan. Ada orang iktikafnya dari jam 1 malam, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 sembahyang subuh, iktikaf lain. Tapi siangnya lalok, tak taloknya kerajo. Tapi ada orang yang iktikafnya malam hanya 1 jam, tapi setelah itu dia masuk kantor gubernur, setelah itu dia masuk ke kantor TNI, habis itu masuk dia ke kantor Polri, maka itu juga bernilai amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya di masjid baca Quran, berzikir, tapi juga amal-amal kita ini bekerja di kantor pun ibadah, bernilai amal soleh dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Misalnya Bapak Ketua DPRD Sumatera Barat beserta ketua-ketua komisi dan anggota, mereka tidak perlu iktikaf sampai 1 malam. Sebab kalau mereka iktikaf 1 malam, sianan sidang paripurna biswa. Amal anggota DPRD adalah membuat perda, peraturan daerah, bulan Ramadan tidak boleh buka rumah makan hantu. Rumah makan hantu itu ada kakinya, tidak ada kepalanya. Itu tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan ceramah. Ceramah Ustadz, orang tidak takut, tapi kalau dikek pakai perda, peraturan daerah, polisi Satpol PP tidak bisa menangkap orang kalau tidak ada payung hukumnya. Siapa membuat payung hukumnya? Nama membuat payung hukumnya adalah DPRD. Ambo sebenarnya siang-siang puasa kok ndak lo semangat mana puasa, sebab ndak ada air minum. Itu sebenarnya ambo ingin siang-siang puasa kok ndak terlalu berteriak-teriak. Ambo ingin suara ambo slow saja. Marilah kita banyak-banyak beribadah, kita berzikir kepada Allah. Tapi dek ambo caliak nan ado ko aktif-aktif sadonya itu semangat dulu ambo jadi. Tapi seandainya ambo babuko pun ndak baju, ambo kan musafir. Cuma ndak lama juga rasanya beko kan acara di Polda kan babuko basamo. Awak babuko basamo, orang puasa awak indah. Nah, jadi maka sui ambo jangan membatasi ibadah hanya pada mahdoh saja. Ibadah mahdoh itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada yang membatalkannya. Itu namanya ibadah mahdoh. Wudu, tayamum, sholat, baca Quran, zakat, zikir, umroh. Mangalo buya taingi umroh, tiba-tiba ada lu orang lagi karate iklan umroh lah. Ustadz ajaklah orang tu umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad bulan Agustus beko setahun 2 kali keceknya namanya kafilah. Memang iklan tu masuknya sesudah 20 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nama buat kok UAS juga namanya. Dari Minangkabau UAS, Ustadz Abdul Salam. Ulama kok Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang iktikaf. Iktikaf tidak syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar bukan tampe. Seandainya bunyi hadisnya Lailatul Qadar di dalam masjid, barulah iktikaf syarat dapat Lailatul Qadar. Tapi coba baca ayat tentang Lailatul Qadar, bukan tampe. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu menunjukkan Lailatul Qadar bukan tempat, tapi Lailatul Qadar adalah waktu. Selama kita beribadah dari mulai habis maghrib, isya, tarawih, witir, tadarus, tidur, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, berzikir, baca Quran, sholat subuh sampai terbit fajar
maka itu sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau ada anak kemanakan don sana ambo nan karajonyo security manjago ruko jago malam, lalunya berkecil hati, oh ndak adilnya Tuhan, ambo ko ba ada pe Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ndak terbatas di masjid, naman jago ruko pun dapat juo Lailatul Qadar. Apakah orang yang mendapat Lailatul Qadar itu tahu bahwa dia dapat Lailatul Qadar? Tidak. Allah rahasiakan 5. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat doa 1 titik hari Jumat. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya kita tidak angkuh dan sombong. Ambo kalau tahulah ambo lah dapat Lailatul Qadar tahun patang, ndak puasa ambo lah tahun itu. Ustaz mah ndak ke masjid lah, ambo lah dapat tahun patang. Lah 83 tahun sampai bulan dapat ambo. Kita mendekat kepada Allah ini bantua burung nan tabang, seperti burung dan terbang membawa 2 sayap. Sayap nampak tamo khauf takwi indak dapat. Sayap nang kedua adalah roja, berharap supaya dapat. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad ambo calia hari ko beda dengan biasanya. Ayo, sebab ambo pakai baju hadiah dari Polda. Agak rupanya kalau ambo pakai baju koko putih kok kurang berwibawa. Jadi kalau pakai iko selepel lah dengan Pak Kapolda. Ba rasanya pakai jaket ko ceramah buya. Ange. AC lah banyak kok, AC kasadonyo. Tapi awak ko memang terlalu rame. Iko kalau bahasa awaknya over capacity kok. Iko kan kalau menurut shop kan ada renggang di tengah. Iko ndak ada sampai tadi ambo mohon maaf sampai suuzon juga mo tadi. Waktu ambo naik tadi ambo cari ndak ada auto parkir. Aduh apa ndak urang kok gisi ambo. Begitu naik ke atas ditunjuk dek Pak Kapolda, tengok Ustaz Somad sampai ke atas katanya. Masya Allah. Ambo sangko tadi ambo lah yang paling tinggi di siko. Pakai pentas, pakai karpet, pakai kursi. Ndak lama hati ambo di depan bapak, nenek, mama, tokoh masyarakat, Pak Gubernur, awak pulau di bawah, ambo lo di atas. Ndak lama hati ambo. Tapi sudah mencari ke atas, rupanya ada yang lebih tinggi dari yang boleh. Hai guys. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas langit masih ada lagi langit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko amal i'tikaf. Ustaz, ambo padusi. Maaf cakap ambo kini halangan. Ambo dak dapat i'tikaf. Siapa menyabui orang nan halangan dak dapat Lailatul Qadar? Ndak ada. Dapatnya, dapat. Amalnya baca Quran ndak bisa, sembahyang ndak bisa. Ya Rasulullah, yo, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling disukai Allah Ta'ala? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Engkau meninggalkan dunia, lidah engkau basah berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Bali tasbih digital. Bali tasbih digital letakkan bentuk cincin tu kan ada ambo calia orang kini bertasbih ndak lo pakai tasbih dek tasbih panjang tu lah diambil di auto. Tasbih apa tu gini cuma ambo heran ambo lah cuba jo tasbih digital tu pelan. Wah, subhanallah. Tapi ambo calia capek mana? Nanti baca orang ada orang tarikat menyambut ikambo. Ustaz Somad, setan bisa masuk melalui zikir. Pak Allah setan masuk melalui zikir. Kalau ndak tapek panjang pendek zikir tuh di situ setan masuk. Itu tahlil tuh mesti tapek. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aduh kini orang ndak tapek.
sabik kau. Menjadi olo-olo ejek orang di internet. Coba lihat di TikTok. Sate, 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 sate katanya. Jadi sate lo zikir. Dek apa ingat sate? Ingat lo sate mak ukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah itikaf apa yang melawak? Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan angka puasa iko. Sempurnakan bilangannya. Bilangan puasa cuma 29 atau 30. Ndak ada puasa 28, indak ada puasa 31. Kalau ada orang berpuasa 28, berarti nya puasa bulan Februari. Angka cuma 2. Kalau ndak 29, 31. Cara menetapkannya ba'a. Caranya 3. Nang pertama wujudul hilal. Nang ketiga, memang kalau puasa aku bersalah-salahan tak ngecek. Nang pertama wujudul hilal. Nang kedua imkanur ru'yah. Nang ketiga kalender global internasional. Ketiga-tiga kok dipakai di Indonesia. Nang pertama imkanur ru'yah. Imkan mungkin bisa ru'yah mencaliak bulan. Ikonan dipakai di Malaysia. Ambo baru pulang dari Malaysia. Ambo tanya, ba'a kalian mencaliak anak bulan? Dipasang 21 teropong dari mulai Sabah, Sarawak sampai ke Semenanjung. Kalau ciek teropong mencaliak hilal, maka ditetapkan Ramadan. Nama metodenya imkanur ru'yah, bisa mencaliak ru'yah hilal. Awak pun pakai metode kojo. Di Riau, di Pekanbaru, Jalan Sudirman, dipasang ciek teropong, haragonya 50 juta. Sejak di Bali sampai kini ndak pernah nampak hilal. Dari mana bu ya tahu? Kebetulan nang Karajo di Kementerian Agama tu kawan nambo. Nah, bo tanyo inyo posting, di postingnya di FB, gambarnya sedang mencaliak itu. Ambo tanya, "Lai wa mencaliak hilal?" Indah aja. Ana nampak awak gaji 3 waleh gitu. Inyo nyambik kamu. Ndak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Eko banyak kawan-kawan nambo. Imam besar ko Ustadz Rahimul Amin, S2-nya dari Aljazair, S1-nya Al Azhar, pemenang musabaqah azan waktu festival Istiqlal. Nah, itu seangkatan nambo, satu pesawat sama mo, balancik-lancian air rumahnya jambo. Laki satu pesawat sama kami. Ustadz Hilal Sauki, dosen UIN Imam Bonjol, sastra Arab, fakultas yang paling susah di Al Azhar, fakultas bahasa Arab. Salah saya deh inyong. Nah, kok kawan ambo yang hebat-hebat saja musabi. Enggak hebat ada aja cuma enggak musabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah beberapa kawan ambo tadi Karajo di Kementerian Agama tadi. Ada namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab Ru'yah. Nang kedua metodenya nama metode nang kedua adalah apa tadi musabi? Nang pertama imkanur ru'yah. Nang kedua wujudul hilal. Wujudul hilal maka suinya menurut ilmu hisab iko dulu orang menyebut matematika itu ilmu hisab, ilmu hitung, atau nama lainnya ilmu falak, atau nama lainnya astronomi, bukan astrologi. Astrologi itu dan bila Anda lahir bulan April, bintang Anda Taurus, jangan pacaran dengan Pisces. Karena kalau kambing jatuh cinta dengan ikan, mau tinggal di mana? Katanya. Man kadzdzabal munajjimun walau sodaku. Siapa nampak percaya ke astrologi kok jangan caliak, setan sadu isinya.
Nan betul itu astronomi. Namo metodenya adalah hisab, namo caro mencaliak anak bulannya, namanya wujudul hilal. Wujudlah ado hilal. Disitulah persimpangan antara Muhammadiyah dengan Mabims. Menurut Muhammadiyah, walaupun 0,5 derajat itu sudah dianggap wujudul hilal, sudah hilal. Yang di sana kok udah hari raya duluan. Dek, itu menurut melihat anak bulan itu ada 3 metode. Apa aja? Mama lupa. Kalau mau detailnya udah diceritakan Ustadz Somad, bisa ditonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Hanya memang iklan itu masuk kalau udah 30 menit memang. Nah, Ustadz sebenarnya ambo memang terbiasa untuk kami di Al-Azhar. Tanya Ustadz Rahimul Amin kalau tidak percaya juga ambo. Kadang orang kini mencari awak tidak berjanggut, tidak percaya kau. Ustadz Rahim kau kan panjang janggut. Kami di Al-Azhar itu mazhabnya ampe namo tulis ampe. Manuli namo di Azhar ampe Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Matsah. Ambo, apa ambo, kakek ambo, moyang ambo. Jadi ampe. Mazhab al-jinsiyah, nationality Indonesia. Mazhab, ditulis mazhab. Ambo tulis mazhab Syafi'i. Ada kawan ambo dari Jawa, ditulisnya mazhab Hanafi. Ambo cari ya. Ambo tanya kayaknya, "Manga awak ngambil mazhab Hanafi?" Keceknya ambo lah selesai mazhab Syafi'i di pondok kecek. Manga lo ambo belajar Syafi'i lagi keceknya. Ancak awak belajar mazhab lain kecek. Lamo baru ambo tahu. Rupanya diktat mazhab Hanafi tipis. Mazhab Syafi'i tabah. Cerdasnya. Dua-dua dapat. Pulangnya mazhab Hanafi dapat, mazhab Syafi'i lah diambil di pondok dan kitabnya tipis. Sebab dia ahlul ra'i, rasional. Ayat hadisnya tidak terlalu panjang pembahasan. Aiko tentang masalah mencalia anak bulan. Kita kok lata biasa bertetangga kawan awak Muhammadiyah. Ambo jadwal ceramah di masjid Muhammadiyah ampe tahun ambo jadwal ceramah di Pekanbaru Masjid Muhammadiyah. Tapi ambo sekedar mengajar hadis. Kalau disuruh ambo jadi imam, tidak pernah sekalipun ambo jadi imam di Masjid Muhammadiyah. Kalau disuruh jadi imam Ustaz, batuk gitu ambo.
Untuk apa? Menjaga persaudaraan. Maka sui ambo, jangan gara-gara iku awak bercakap. Jangankan awak, jangankan bertetangga, jangankan satu kota. Pak Kapolda kok serumah istrinya dibesarkan di NU. Inyo belajar di Kauman Yogyakarta Muhammadiyah. Jadi orang kok rayonya 2 kali. Itu namanya sekasur 2 ormas. Jadi awakku lah terbiasa bantu iko. Jangan seakan-akan awakku baru saja Indonesia iko. Indonesia memang punya keragaman. Iko ndak ada di Malaysia. Kenapa tidak terjadi di Malaysia? Kenapa tidak terjadi di Saudi Arabia? Kenapa tidak terjadi di Maroko? Di Maroko yang boleh menetapkan Ramadan, yang boleh menetapkan Idul Fitri hanya Raja Muhammad VI. Ambo kebetulan kuliah di Darul Hadis. Darul Hadis itu mendirikannya Raja Muhammad V, anaknya Hasan II, anaknya Muhammad VI. Jadi nama raja itu aja dibalik-balik. Kenapa tidak terjadi di Saudi Arabia? Karena di Saudi Arabia Raja Muhammad bin Salman, ayahnya Salman bin Abdul Aziz, mufti mengumumkan, Syekh Soleh Al Fauzan mengumumkan besok puasa. Indonesia tidak ada raja dan tidak ada mufti. Ormas lebih tua daripada negara. Kalau Indonesia mengatakan Indonesia merdeka 1945, Muhammadiyah 1912, NU 1926, Perti Inyak Canduang Inyak Jaho 1928, Al-Wasliyah Medan Sumatera Utara 1930. Maka solusinya tidak ada lain tidak bukan berlapang dada menerima perbedaan. Itulah satu-satunya solusi. Tidak bisa kita satukan. Kenapa? Karena memang beda metode untuk menetapkan ini. Ini nambo pagang. Tapi walaupun begitu, ambo khutbah Idul Fitri tetap sekali. Sebab ada juga yang memakai khutbah lo nya 2 kali. Dah, setelah ditetapkan wakatunya 29 atau 30, lalu kemudian masuk ibadah berikutnya, walitukabbirullah, bertakbirlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bagi yang nonton melalui streaming, kami di Sumbar belum hari raya. Ya, disangka orang tua Allah hari raya, lu di Padang gitu ya. Bertakbir itu wakatunya 3 baleh jam. Kalau awak hitung. Jadi kalau awak buka puasa jam 6.30, khatib naik mimbar jam 7.30, dari jam 6.30 sore maghrib sampai ke besok pagi 7.30, 3 baleh jam itulah waktu bertakbir. Sesudah khatib naik mimbar, takbirnya 9 kali. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tidak lagi ada takbir. Dek apa ambo sampaikan iko? Sebab ambo pernah sembayang zuhur di masjid di Pekanbaru. Selesai sembayang, takbir lo imam tuh, Allahu akbar kecil. Kami makmum lah pandang-pandangan. Apa kok? Pandang makmum sebelah. Kecil bang. Lupa. Kalau lupa awak ingatkan. Imam nanti lupa diingatkan sadar. Mohon maaf saya lupa. Kadang imam kau diingatkan, Pak Imam, tidak ada takbir lagi. Takbir adalah meneriakkan Allah. Jangan larang saya takbir. Lah salah, sadar sajalah. Jangan. Iko bukan masalah salah tidak salah. Iko menurut tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tando puasa awak itu menyentuh hati ke dalam? Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa baru menyentuh lambung,
tinggi nasi membumbung. Ambo pun berani menyampaikan, dek awak ndak acara buku bersama. Kalau acara buku bersama awak sampaikan iko nampak tamu dicalia orang sesudah azan nasi ambo. Begitu dicaliaknya nasi ambo tinggi, langsung dibawanya ceramah ambo. Kalau puasa menyentuh hati gitu. Ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi Ustadz Somad tinggi membumbung. Nah, kau jangan heran kalau ambo makan tuh seketik saya, ambo ambil sesendok. Kecek jamaah, Ustadz makannya sedikit ya gitu. Nyo ndak tahu awak sebentar-sebentar makan. Makan siko, makan siko, makan siko. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang paling peduli terhadap sesama ketika terjadi musibah. Ustadz tahu dari mana? Karena begitu terjadi musibah, 3 provinsi di Sumatera yang paling cepat recovery-nya adalah yang ada di Sumatera Barat. Karena dunsana awak nan ado di perantauan mengirimkan bantuan-bantuan bahkan berlebih, tapi jangan katakan sudah selesai. Tadi ambo bertanya ke Pak Kapolda, masih ado nan alun mampu membayar tagihan listrik, masih ado anak yatim nan apaknya maningga, amaknya maningga, masih perlu bantuan. Tetangga jiran awak ampe puluh rumah kamu kok, ampe puluh ke belakang, ampe puluh ke kanan, ampe puluh ke kiri. Itu kalau ada nak makan, awak bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau zaman dulu, siapa namanya ampe puluh ke muka, ampe puluh ke belakang? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Bara orang tetangga awak Imam Sufyan Ats-Tsauri, ampe puluh ke muka, ampe puluh ke belakang, ampe puluh ke kanan, ampe puluh ke kiri. Kalau kini bertambah loleh 40 ke atas. Deknya tinggal di apartemen, di kondominium, ampe puluh ke atas, ampe puluh ke bawah. Ambo kalau di apartemen itu satu yang mau pikirkan, ba'a cara membawa jenazahnya. Tagak lo jenazah di lift tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yabitu sab'anan. Kalau ada orang nan mengaku beriman tapi tetangganya ndak makan, laisa bil mu'min, dia bukan orang beriman. Yabitu sab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Ambo kalau mengumpulkan dana kok hanya bisa pakai lagu ya dana ya dana, ujung-ujungnya pengumpulan dana. Tapi kalau Bapak Gubernur dengan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak berkepala, dengan jabatan dia, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kumpulkan. Yang tak mau nonjok, segenggam kekuasaan dipakai. Apalagi kalau Pak Kapolda, kumpulkan semua. Kapolres, Kapolresta, kumpulkan semua. Babin Kamtipmas, kumpulkan semua. Tinggal cabut pistol, keluarkan. Itulah yang membuat saya semangat siang ini. Kenapa Ustadz semangat berapi-api padahal ini sedang puasa? Karena saya sedang bicara di depan yang asih aktif-aktif, pistolnya masih besi. Jangan sampai nanti Ustadz Somad ceramah barulah datang. Apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Bapak masih aktif, baru pensiun Pak Ustadz. Pistol besi lah diambil negara, tinggal pistol air. Itu pun lebih sering mati daripada hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bayangkan ibadah itu hanya baca Quran, puasa sunat, zikir, membantu orang buka puasa. Itu ibadah luar biasa. Tanya ke Ustadz Hilal Sauki, tanya ke Ustadz Rahimul Amin. Ambo nak tahu mereka ya, tapi kalau Ambo ampe kali puasa di Mesir. Tahun 99, 2000, 2001, 2002 sampai kali yang berpuasa. Ndak pernah hambo masak buko puasa. Sebab apa? Di Mesir itu buko puasanya gratis di Maidatul Rahman namanya. Maidah itu meja, Rahman Tuhan. Maidatul Rahman meja makan Tuhan.
di stasiun kereta api, di terminal bis, di tanah lapang, ada saja meja tampik buka puasa. Asal jam 6 sore, duduklah kami di dakik meja tu. Pandang kanan kiri, orang Indonesia sadun. Sampai tahun kenangan ambo, tidak pernah. Menunya batuka 3 kali. Hari nampak tamu ayam. Orang Mesir tu memotong ayam cuma 2 kali potongnya. Sebab potongan terketeknya seperampek. Potong seperampek. Bukan sampai awak, hancur. Sanyo. Namanya kok cincang aja. Makanya ulama-ulama Al-Azhar nan baru tiba tu heran ni cali. Dah katanya. Kok keciknya? Ketek mana? Patut lewat ang ketek katanya. Rupanya ayamnya ketek. Ikan tu, ikan bolti namanya, seiko sagadang piriang tu gadang. Hari nangka 3 daging tu dipotong ampe macam sabun telepon. Lah inge sabun telepon. Nan inge berarti lah tua. Coba kini orang lah pakai sabun colek. 3 hari. Mesir ndak kayo. Kalau Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah, orang mencari tangan awak majak berbuka puasa. Memanglah Makkah banyak orang kayo. Tapi Mesir susah. Mesir lebih susah daripada awak. Tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Kadang awak naik bis, datang orang Mesir. Indonesia kecilnya. Indonesia, yo. Keluarkannya piti. Beko buka puasa di rumah, yo. Orang tu kalau bersedekah tidak terlalu formal, tidak terlalu serius. Aginya piti, buka. Tidak bantu kita. Kita kalau mau undang orang buka puasa, disuruh datang ke rumah jam ampe. Baca Yasin 3 kali, tahlil 100, maleleh aili anak yatim. Itu bukan mengundang orang buka puasa, menyiksa anak yatim. Maka ambo agi tahu ke orang rumah ambo, ke yayasan, kalau awak menyantuni anak yatim babuka puasa doa pak fakir miskin, undang saja untuk makan. Kalaupun bakirim baca kul huwallah 3 kali, Fatihah sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kirim ke arwah, lah selesai. Habis itu sebab awak mau undang makan, bukan mau undang menyiksa anak yatim. Sudahlah disuruh baca Quran dari jam sampai 6.30, daging ketek. Padehnya minta ampun. Dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nan sudah terjadi apa boleh buat, tapi masih ada ampe hari lai awak babuka puasa, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis bagi yang Muhammadiyah. Bagi yang NU, Perti, Persis masih ada hari Jumae dan hari Sabtu nanti yang bagi berhari raya hari Sabtu. Ustaz hari apa? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir dari puasa itu membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah itu adalah wujud bahwa awak peduli kepada dun sana awak, jiran awak, tetangga awak, sedulur, sederek, sedoyo. Insyaallah sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah ibadah awak? Man shoma Ramadan, siapa nan puasa, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringinya 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri, samo bantua orang nan puasa setahun. Namanya puasa 6. Ulama awak di Nusantara iko berhasil mendidik masyarakat untuk melaksanakan puasa sunat. Hebatnya ulama-ulama dulu, tidak pakai tablik akbar, tidak pakai sound system, tapi bisa mengajak umat puasa 6. Makanya di berbagai daerah ada namanya hari raya 6. Ada hari raya ketupat. Apa itu? Mereka bisa mengajak umat untuk puasa sunat. Kami perempuan Pak Ustadz, kemarin halangan 7 hari. Kalau kami ganti 7 hari tambah 6, 7 tambah 6, 13 hari. Abilah kuih rayo. Ba kami kau buya.
Kata Imam Zakaria Al-Ansari, imam dalam mazhab Syafi'i, iko kubu Imam Syafi'i, panjang umur sehat badan, beko awak pai umroh dan singgah ke Mesir ziarah ke makam Imam Syafi'i insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Iko makam Imam Syafi'i, iko makam Imam Zakaria Al-Ansari. Adi makam Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Zakaria Al-Ansari kau berpendapat siapa nan puasa 6 hari di bulan Syawal, niatnya niat qadha. Ambo niat puasa qadha, maka 6 hari qadha di bulan Syawal otomatis dapat puasa 6. Ibu-ibu, uni-uni, adia-adia ambo nan patang batinggalkan puasanya 6 hari, beko puasa saya 6 hari puasa qadha di bulan Syawal, otomatis dapat pahala puasa 6. Tapi kalau niat puasa 6 qadhanya ndak dapat. Tapi kalau puasa qadha puasanya dapat. Iko Ustaz Somad membuat, bukan ambo membuat. Mazhab Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari diambil de Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kami belajar di Al-Azhar, maka kitab itu dan ambo jadikan sebagai pedoman. Maka iko keringanan. Ustaz Somad tadi menyebut puasa 6 hari perempuan. Iya? Kenapa Ustaz selalu nyebut puasa-puasa ini perempuan? Karena perempuan tinggal puasa. Rupanya lakinya tinggal 6 hari. Laki-laki kalau puasanya tinggal nanti qadha 6 hari. Boleh berurutan di awal atau di tengah atau di ujung. Ini semua adalah ibadah-ibadah. Tapi bagi bapak-bapak polisi, TNI, Polri, Polairut, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang tidak bisa puasa, jangan menutup amal soleh hanya pada puasa saja. Tak bisa puasa, baca Quran. Saya baca Quran tak bisa Pak Ustadz. Zikir, saya zikir pun tak bisa Pak Ustadz. Sedekah pun tak bisa Pak Ustadz. Mati saya lah. Apolo dan nawa akan bawa mengadu Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya pintu surga itu banyak. Adonan masuk ke surga melalui babus sholah, sembayangnya banyak. Adonan masuk surga melalui pintu babus sodakoh, sodakohnya banyak. Adonan masuk surga melalui babur royan, puasonya banyak. Adonan masuk surga melalui babul jihad, jihadnya banyak. Adonan masuk surga dari babul kaziminal ghaiz, menahan amarah. Saya Pak Ustadz nggak mau masuk, di pintu aja lah Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ambo mulo tausiah 3 baleh 30. Kinilah ampe baleh 26. Ambo ndak menyangka bahwa ambo bisa ceramah 60 menit di tengah puasa iku. Ini karena doa Bapak Ibu semua iku. Ambo khawatir lo sesudah iku maningga ambo. Tapi kalaupun kita mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Contoh-contoh nambo sabwi ibadah itikaf, khatam Quran, mencaliak hilal anak bulan, bertakbir, puasa 6. Itu hanya sebagai sampel contoh saja. Ibu-ibu yang mengandung anak ibadah, menyusukan anak ibadah, melahirkan anak ibadah, pegawai Pemprov masuk kantor on time, melayani masyarakat ibadah, angkatan laut menjaga batas laut. Ambo diundang oleh Bapak Jenderal Kepala Staf Angkatan Laut, namanya Bapak Ade, lupa namanya, diundang ambo ke Belawan. Ustadz Abdul Somad datang ke Belawan. Saya bilang mohon maaf Pak, saya nggak sanggup naik bis karena saya ada jadwal di Pekanbaru. Ustadz akan dijemput naik pesawat punya angkatan laut, katanya. Mak, angkatan laut berarti pesawatnya di Lawi. Rupanya angkatan laut kok punya pesawat di Japui Ambo, dibawa ke Belawan, turun di Polonia di Belawan, sampai situ basuh dengan apa iko, kepala staf iko. Keceknya saya memang di akhir nih mau ketemu dengan Ustadz. Saya dulu pernah tugas di Sumatera Barat Pak Ustadz, katanya. Oh
Iya, saya dikasih gelar saya datuk. Datuk apa Pak? Datuk penjaga lawi gitu. Betul apa aku? Ini bercerita kamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang kita lakukan, tapi ini kau tapi jangan dek menjadi petugas, menjadi tentara, menjadi pegawai, menjadi petani, ibadahkannya mencari rezeki halal, lalu tidak melaksanakan yang mahdoh. Jadi sesuaikan antara yang mahdoh dengan tidak mahdoh. Jangan sampai polisi-polisi nanti di jalan raya mengatur lalu lintas, pas ditanya, kamu nggak sholat? Ibadah. Begitu juga nanti pegawai kantor gubernur begitu sedang buat laporan ditanya, hayya 'alas shalah. Uang enggak ke masjid, ikut ibadah juga. Ini ibadah mahdoh, ini ibadah ghairu mahdoh. Tujuan kita hidup ini, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini bernilai ibadah insyaallah. Yang di kantor dewan ibadah, yang menggaleh di pasar ibadah, yang menanam kelapa sawit ibadah, yang menjaga ketertiban negara ibadah. Seandainya doa kita makbul, tapi doanya cuma cie, doa nawak panjatkan. Ibu jangan berdoa minta suami yang soleh. Kenapa? Karena yang dapat kesolehannya cuma ibu saja. Karena ibu tidak mau berbagi dengan perempuan lain. Betul kan, Bo? Alah, pura-pura malu pulo. Bapak jangan cuma minta anak yang soleh, karena anak orang lain belum tentu soleh. Seandainya doamu cuma satu dan kau ingin doamu itu dikabulkan Allah dan makbul, maka mintalah satu, mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat gubernur yang adil, satu provinsi ini dapat keadilannya. Kalau dapat kepala kantor yang adil, satu kantor dapat keadilannya. Kalau dapat kapolda yang adil, maka satu wilayah itu dapat keadilannya. Kalau satu dapat dan lanut yang adil, maka laut-laut itu, kapal-kapal, ikan-ikan itu pun mendapat keadilannya. Mudah-mudahan kita ini semua makhluk-makhluk yang adil, karena lawan daripada adil adalah zolim. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad tidak zolim. Salah satu bentuk kezoliman adalah ceramah lama-lama di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudari sudah berkunjung di channel YouTube Narasi Ustadz. Nah, jadi ceramah-ceramah yang disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dimana hidup umat manusia itu jangan sampai ada perbedaan, baik apapun agamanya, apapun alirannya, apapun makanannya, dan apapun negaranya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya. Jadi kita itu harus hidup satu tujuan. Jangan sampai ada perbedaan sehingga perbedaan itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan pecah belah di antara sesama umat. Jadi intinya kita ini, marilah kita hidup rukun dan damai. Jadi pesan-pesan beliau itu sangat bermakna dan sangat menyentuh hati. Apalagi ini masih di momen lebaran ya, 1447 atau 2026. Jadi saya sebagai admin Narasi Ustadz mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya tidak bisa membalas suatu apapun kepada saudara-saudari subscriber Narasi Ustadz, dan saya hanya mampu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga saudara-saudari selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara-saudari selalu diberi kebahagiaan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita berbincang-bincang selagi masih lebaran ya. Jadi di momen lebaran ini kita bisa berjumpa dengan orang-orang tercinta, atau yang lagi baru pulang dari perantauan, kangen-kangenan sama keluarga ya,
penuh dengan haru, pelukan kasih sayang. Semoga semua itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi saudara-saudari yang masih terbaring di rumah sakit ya di saat lebaran, semoga diberi tabah untuk keluarga dan untuk orang yang sakit. Semoga Allah kelak menggantinya dengan kebahagiaan yang tiada nilainya. Amin ya rabbal alamin. Dan saudara-saudari subscriber Narasi Ustadz, di momen lebaran ini orang berpuasa itu selama sebulan penuh ya. 1 bulan berpuasa. Apakah puasa itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan atau melaksanakan puasa bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Kok berani orang ini menyatakan puasanya tidak diterima? Ya. Apakah bisa dilihat? Bisa. Lewat tanda-tandanya. Jadi orang puasa sebulan penuh, ya kan? Dia berpuasa. Nah, puasa diterima tidaknya itu setelah Idul Fitri dan setelah Idul Fitri. Jadi terhitungnya setelah sholat Idul Fitri dan setelahnya ya, termasuk ya hari ke-1, ke-2 dan seterusnya sampai ke puasa yang akan datang. Insya Allah kita semoga Allah meridhoi kita masuk ke bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang saya maksud diterima tidaknya itu puasa itu begini ya saudara-saudari. Jika orang setelah berpuasa 1 bulan penuh setelah hari Idul Fitri, lalu akhlaknya itu berubah dari sebelumnya, yang tadinya tidak baik, yang tadinya sholatnya itu putus-putus, sholatnya mulai membenahi sholat. Terus yang tadinya itu perkataannya suka menyakiti perasaan orang, lalu perkataannya itu berubah. Nah, semua itu yang bisa diterima puasanya. Jadi kalau saudara setelah bulan puasa Ramadan lalu kelakuannya tidak berubah, maka itu puasanya sebulan penuh itu tidak diterima. Karena apa? Karena saudara belum bisa berubah. Satu contoh, ketika kita berpuasa, apakah kita hanya menahan lapar? Bukan itu maksudnya, ya. Jadi orang berpuasa kenapa dilarang makan yang waktu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maknanya itu ya, ketika perut kita lapar, lalu bagaimana orang-orang yang kurang mampu di luar sana ketika merasakan lapar? Jadi makna puasa itu bukan hanya menahan lapar, yang dikategorikan singkat menahan hawa nafsu. Jadi kalau menahan hawa nafsu, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu macam-macam, ya, banyak jenis nafsu itu banyak. Nafsu kita amarah, nafsu amarah kita, nafsu dengki kita, nafsu hasud kita, nafsu serakah kita. Makanya 1 bulan jumlahnya, tapi Allah memberi satuan. Satuan itu apa? Sehari. Jadi setelah imsak kita itu mulai belajar menahan nafsu, ya kan? Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu maghrib. Maghrib kita boleh makan, lalu boleh minum, boleh aktivitas lainnya yang bisa kita makan, kan gitu. Jadi intinya sehari penuh itu menahan nafsu itu bukan hanya nafsu lapar doang.
Kadang kan orang puasa tapi cangkemnya, mulutnya itu masih aja melihat orang dapat rezeki sedikit bingung dia. Nah, jadi kalau yang sifatnya seperti itu nggak usah nunggu Idul Fitri. Waktu puasa itu pun sudah dapat lapar dia. Jadi dia nggak dapat apa-apa kan gitu. Dan kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Ya. Jadi mulut bau itu bagian dari dosa-dosa ketika kita sebelum puasa itu suka ngomong yang membuat orang lain tuh sakit, atau suka ngomong keburukan orang lain. Itu mana bulan puasa. Jadi maka dari itu saudara-saudari, kalau puasa kita diterima atau tidaknya bisa dilihat dari tanda-tandanya itu. Kalau memang setelah bulan Ramadan akhlaknya berubah, ya puasanya diterima. Tapi kalau tidak, ya masa tanya sama kitab apa, sudah jelas itu tidak diterima. Kebetulan di sini saya maaf ya, saya nggak pegang kitab, tapi ini di sini ada kitab ya. Ada kitab di mana bulan suci Ramadan itu orang keterimanya tidaknya bulan puasa Ramadan itu ya ditentukan setelah Idul Fitri. Sama dengan halnya ketika orang itu haji. Yang diharapkan oleh orang umroh haji itu menjadi umroh yang baik, yang mabrur, haji yang mabrur kan gitu. Tapi mabrur tidaknya itu tergantung setelah pulang dari tanah suci. Yang dimaksud mabrur itu orang itu yang biasanya sebelum haji sifatnya kurang baik, akhlaknya kurang baik, bahkan tidak baik. Yang tadinya pelit setelah pulang haji luman, suka berbagi. Yang tadinya ngomongannya itu atos, keras, menjadi lemah lembut setelah pulang haji. Itu baru mabrur. Nah, tapi kalau setelah pulang haji tambah pelit. Ya, kalau ada di daerah-daerah saudara-saudara itu tanda-tandanya orang tidak mabrur, tapi mabur. Naik kapal mabur tuh. Nah, itu. Jadi untuk itu saudara-saudari, ini masih di momen Lebaran. Setelah kita berpuasa sebulan, antara diterima tidaknya puasa kita itu yaitu tadi tergantung kitanya sendiri. Mampukah kita merubah sebelum melewati bulan Idul Fitri? Kalau kita setelah Idul Fitri kalau akuannya nggak baik, ya saudara-saudari jangan harap kalau puasanya itu diterima kan itu. Bahkan waktu puasa aja sudah membatalkan puasa. Kan tidak makan, tidak minum, kenapa harus batal? Contoh, misalkan saudara itu menumpuk banyak makanan di bulan Ramadan, pagi, siang sudah membeli, sore beli lagi. Setelah buka puasa, makanan itu tidak termakan. Kenapa? Karena dia sudah kebanyakan makanan sehingga dia itu mana yang saya makan. Akhirnya tidak termakan. Tapi kalau insya Allah kalau dibagikan sama orang, karena sudah terlanjur beli banyak daripada basi, saya kasihkan sama orang. Itu beda lagi. Tapi kalau dibiarkan hanya menumpuk di dalam kulkas, itu puasanya sudah batal. Sudah batal karena apa? Dia itu bagian dari nafsu. Berarti saudara-saudara tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi perlu dipahami agar kita tidak rugi berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita harus berubah dari sekarang ya. Nah, seperti itu. Nah, saudara-saudari, saya ucapkan banyak lagi terima kasih karena saudara-saudari sudah berkunjung di channel YouTube Narasi Ustadz, dan semoga bermanfaat, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kosan itu buka. Oh, gue lo nape dina Rebo kliwon lo. Kemeses lagi. Yo suwe iki. Aku bayani badhe tekan jeneng dhewe muni. Wis tanggap nompo wis tak rekam kabeh iki. Wis tak rekam mana ati yo. Apa wong yo pendrekane to.
Aku sing bukti ya Bu lho, cek biyen cilikku padahal Mbak wis bahak iki lho bayarno. Moga ning Iya, betul. sing mana itu Sampai rombongan sing jajan sak nenge ora gula lho. menteri saat ini mana komentar kan itu kan. Iya. Ya kan Si menteri saat ini komentar komentarnya itu. cilikku ra neng kok tak wong loro Sama rumah itu. Kencing manis kok beras tuh. Penyakit kencing manis itu kok beras. maksudnya Lah wong sing kena kencing manis kan karena marah mangan sego beras to. Lah gak bakal kok beras nih. bisa neng pindine Yang denger. Jadi biar wong mangan sego beras kan arang-arang. Mana kan wong kena kencing manis. ya bak kasih suwe kowe depian terak loro ya ora lan berat sama jagung kasih suwe bungkal. Enaknya dibir kencing gaplek. Mareng biyen pakanane gaplek. Tapi kok nyentrane kuat-kuat wong e. Mangan sarapan kiwe esuk-esuk betah ya ora lesu kok. Esuk iki cukup pecel lesu kan. Bedane kuwi. Iki ketuk apa wae kok globet kan. Wong ini ngalami bare sarapan globet sing boleh langganan. Sawan beras ini gak wiwit sarapan cukup beras kan dia. Nah itu. Sing mesti sing akeh yo globet iki nah yo hadapane. Getuk iki apik. Sing kasar globet ngono aku. Iku banyak baju jam kon mangan wong. Tapi di sini banyak beli kuat deh dan di sego. Ya to. Kamu apa kuwi? Ojo tindak sesel kamu. Saya menangi mangan jagung disisir nih. Jagung disisir. Oh, wis jenenge kan yo. Ada apa ngene jagung ngene sisir kan dibacan ngene. Bacan sisir. Sing dipero mbok sing kuncung nek tandu. Kan di kuncung. Apa iki? Saiki yerane kok bacan sisir kan. Gue jagungnya tontonan yerane ku bacan sisir kan. Ya. Padahal ini ngalah ya akeh jagung. Nek waras mesti bacan mbok. Wah, Alasan ini panen jagung itu walah kabulenan yang Neng itu sawah. Tapi bang dulu mesti murlu kali. Murlu ini manganan kaya wong liwet wajan. Salah sebut tunggu. Murlu. Aku bajak nang kono to. Iya, sawah teranggon di parane kaya wong liwet no. Nek manganan nang garapane wong murlu. Aku sami pinjen iki mlaku ro. Ya wong metu balikne. Pada Tegal Patanggon yo marani ping 4 to. Lain Padang lain Belalang ngono kuwi. Nek maran yo kaya wong wit wong kene ngono. Patanggon sarane. Wong kene ana wong wiwit e. Iki ya nang yo ning omah langgar. Wong wiwit ning langgar Ya. anune adune apa kuwi jenenge? Ya berkubel ya. Ya. Gunungan nek wiwit ning mbleh pitik kabuli yo. Wong kene trimo ndok. Nah ya kok. Nek sumber mah kadang cek nek mojok barang. Sumber runggu pirang, cek nek sawah barang. Wong kono iki panen jagung yo anu jenenge kabulenan ning sawah. Cara sing ping ngunduh niku dikon leren bancaan sih. Ya saking dikabul Gusti Allah. Intine kan ngono. Ora diserang penyakit iki senenge kaplasan. Ya bersyukur tenanan cara wong ngono. Menawa dikabul ini. Kabul kan ngono. Wong biyen panen gitu. Jagung oleh perang budine ayam apa badan palbur kowe jauh ngomong jauh jagung. Nggih ta kok. Jagung oleh perang budel. Jadi perang budel kira kira. Apa kita
Sak budel iki lho ora ngono. Perang Sak bundel pirang jibi. Aku kan takut karo Pak Bin. Ora roh, mbah pira. Lah wong Jawa ora jogane yang ngene wae ya nek pancen ro. Pancen ya cek menawi wong ojo mbek jagung. Anggere lek perang dene ayam mereka perang dene. Ora kaya rendeng mak digoreng kuwi ya. Heeh, Dipilih. ya namanya ini dibalut apa nang dibakar manting-manting ning papon kuwi. Ini mimin ku jagung gawe apa, Mas? bakar ting-ting. Nang ngene malu. Hah? Iki Ya enak. sing ngene pancen niku. Ragam Ngene jenengan niku. Gus Baha. Nggih Gus Bah. Gak mlaku wae Gus Baha. Gak sampai 1000. Nah, iki gak mlaku. Gus Baha. Tidak ini di melut di rata telur jangan. Iya. Melutnya di kayak kalau jantan tidak enak. Masa tak urungnya di kayak mau putih terus ke kanan. Ini tidak enak. Melut anda. Kan kembali ke tambahan kalau mau itu kan enaknya. Tapi tadi jagung dibakar ya ora mateng kabeh dan dilane kotak. Kon jebodon jadi dikeloto ya mentah ya kan. Titik padat misalnya kuwi. Bijinya rapat. Jadi nek benggang ora enak. Saya kira benggang. Dibakar ya akeh matenge itu mentah ya. Ini sih biyen. Tapi akeh mentah ya. Ada yang kerokotnya pinggir tok untuk gue. Ini enggak. Entah. Menurutku yo payu lagi. Padahal Ya jumbut ki mateng ngene bakar. Suliman ini mateng bakar. Ya Sulijan ini bakar telaten. entah. Ya mentah ya. Mari dioleksi apa iki sih? Mentega ta apa lho, mlane glis anu iki. Ora dioleksi mentega mateng tenanan. Kan itu kan enggak. Dioleksi mentega kan glis renget-renget. Nek jagungnya digodhog niku dicilati. Jadi dia kan usir mlebu jero ya. Lah nek kacilati yo mentas lho, Mas. Cuma sampe padese apa biji ngono kudu dicilati digawiti maksudnya. Saya masuk rabon jero to. Cuma kaget gitu. Ya jagungnya kalau kayak aku tidak percaya betul jagung jagung ini pisang kepai. Ya enak loh kan. Kayak yang banyak. Nanti. Ya masjidnya mulai kepai aku. Kok dicampur cukup berat, campur cukup berat. Ya tak pangan dia bener. Kayak yang banyak loh. Bom tadi. Gerambay. Ya tapi jadi tidak enak tuh kan. Umumnya kan cukup berat tau ya. Campur cukup jagung. Aku ya bener kan tak ada jagung. Aku gak petung ini nah, ini ya udah petung ya gue pisang nih. Kok banyak loh kan mungkin. Banyak loh malah senengi bang. Oh gurih mereka. Ya makan bersama guys dijajak jangan tuh jagung lebih kerupak. Gue carian gitu. Kok cukup jagung tak berberas. Apa beras saya kurang campur ini jagung aku ngono. Apa ya dijajakan ya betul dulu. Jerakan gawe to kok mosok Ya mau kurangan beras sih. Lah ya dijajakan ngene ya. Semua versi sejarah itu Ya mas seneng dijajak dulu.
Agak petuk ngene aku. Riwayat Imam Bukhari, Iku bisa untuk saburan aku. Imam Bukhari di awal mukjizat. Nanti zaman dunia kita kalau model orang beli Pak Lurah bilang itu kaya parah tuh. Oh, dik kaya cara urung giat tenan wae. Aku kan juga dalam cuma beliau mengalami dia kan bro. Oh dia ayah tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asa. Apakah anak-anak kita nanti akan datang ke pengurus masjid berkata, ini kurban untuk saya, ini kurban untuk istri saya. Ini ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wes kan berumbung kan. Wes ini. Lagi di buat nak kalau kan. Para ni kau kira pena. Ada lanang. Lanang tu. Lanang. Kalau Dekat tahu rene. dia tahu kalau pintar roya ini tu. Dulu rasa ini. Asli tu. Kata 5 tahun dulu kata. Aku pun 45 aku saya kesel. Sebenarnya gangangan lagi, akhirnya ngaira itu kudu tinggal di ngaira gang luru, aku akhirnya nol papat terus begitu, jumpu terus udah begitu tak urusin dan anaknya, mati jadi becek itu, akhirnya itu tak kan mati rolas dulu, kompian ada ya. Kira anak kakak. Ya bahkan dulu bah pengeras itu anak itu luas untuk luas mertua aku dulu yang boleh dirian yang ini luas boleh beli materi gitu. Mengambil saya banyak. Kenapa kamu tidak datang ngaji? Mau bikin apa? Ini hebatnya Allah. Tapi yang cakap ini Cina dulu, anak bilang kurang. Kita orang kabel. Ya anaknya, ya jinyan lah aku. Dia bilang kalau Jawa kan Cina anaknya mereka. Tapi bilang Jawa anak 2 cukup kok. Aku nurut di kabel. Paling dikon kabeh yo moh paling. Ngono. Jadi Gus Listrik ora saya ngono, saya Google. Siapa? Saya Google kalau saya AI Tidak begitu. Listrik. Syekh AI. Saya AI kalau saya Google. Ini pengajian ada mana orang aku apa? Ini layu, wong Jawa, ada separuh di Nalonda kan judul ya. Yang jadi ini kok akeh sing tak judul tu. Jadi ini sing ceramah tu. Yang wong Jawa kan separuh beri orang dan itu tak gel. Ya di Nalonda toh tak judul kan utuh. Ini separuh itu orang kok tak gel. Karena sana ngisor orang Katolik. Nek kebeban itu kecil ya kan separuh lu mas aku, jangan tak akan tak duduk.
Ya udah toh ya kepala kok sak gelap jadi. Oh, pintu ini. Ya kowe tina londo itu mana? Aneh jenenge. Jujur antok cocok. Ini masa aku ditinjak ke separuh dong. Kalau dong tidak akan tinjak gitu. Oleh pengajian yang ini padahal. Saya Google karo saya AI. Kata Habib Rizik. Ada ngaji dia rasa sama ini. Oke, saya gideling karena kalau. Pinter lah mah yang gue ustad gue kiai gitu. Tahu tak rumah. Jadi akan tak duduk ada separuh. Rumah saya wong ini separuh bijak kan akeh no. Dewe ku sadar. Udah aneh iki. Ku sadar. Nang jadi foto setengah badan kan ya wong biyen. Foto setengah badan. Ini kayak pinter kayak kono. Ayo jeneng kiai gak pinter ya. Ono itu. Ini londo tak duduk. Wong dhewe kada separuh. Ini piye wong dibene omong ngono iku? Kok tenan? Iya bibi sing ro. Sing bibi sing ro wis jare. Dikit. Ya penanggape aku masa bisa kayak separuh kok. Coba tak duduk. Iya, Juga ning gua. ada separuh. Separuh cagel. Ya loro melu toh loro cagel ya jake sing loro kuwi to. Loro nek utuh kene tok cagel. Cagel. Dibanding ada lho ya. Loro cagel. Ya bener putus setengah badan apa ngarane wong biyen. Apa betul kayak ngarane putus setengah badan ya wong to. Putusnya setengah badan. Mulai agak penemu. Ini duit menurut Rioyo. Enggak. Aku ini. Duit menurut Rioyo. Apin. Demen nek poso kan di Belenggu Pak Bin ya. Dan nek Rioyo kan di sono, berarti melok Rioyo iku Pak Bin. Ya ta? Jadi apa? Setan kan nek poso kan di Belenggu to. Iya. Nah, nek Rioyo kan di sono to. Itu lagi ini Pak Jai. Ya, berarti melok Rioyo apa ora? Melok Rioyo ta ora? Iya Pak. Paling sing ya padha mek wong ngene iki sing melok salah ya nek sing ora ya nek. Ora betul wong ngene iki to, ya kok. Kuwi sing bubut akeh kok. Paling sing melok iki ada mesti klepek sing melok salah. Wong bosok kae. Mesti melok salah wong kuwi iki. Klepek nek mesti ditinggal. Nah, saya ora percaya mau ngentut. Tapi mestinya dhisik wong ini mbok bareng mikir wektune kok. Bareng balik. Soalnya kan nah tanah Arab kan dhisik kene salate. Ini yo. Dhisik wong Indonesia karo Arab. Dhisik Arab. Ndak mulon. Lah kayak contohnya apa maghrib ini dhisik Surabaya kene bedane kuwi ya. Adan dhisik kene lagi adan. Ya kono yo dhisik wong Indonesia karo wong Arab. Nek di alam. Belum ada juga ada Bibi. karena tidak bekerja. Minta direkam. Ya. Mulai dunia berputar ini badan. Ya alhamdulillah Pak Ro menang itu masjid di Bungkul dari namanya. Jojo Masjid Bongkak itu di kemenyi gue jam cilik. Berarti sak rumah jan berarti ibu ya. Tapi tak pikir lah yuk. Main lah padahal nak rino kau yang main di lemah gue undi mikir gue nama tak pikir. wi ketok tenanan to ora? Rakyat nang ipen. Dalam mimpian to. Jalan tapi mestinya akan tenanan itu gitu. Pikiran Sapane
tak didole Sak pare terowongan. kok terowongan gitu. Yang di Terowongan. Itu kan medhek iki kan belok dalane ngebut. Idole jam cilik lho, jam cilik semen. Kuwi idole kan ayo Dulu enak. Nek kuno gone. Aku wong tek gigi cerban ngono wong. Duwe ning masjid Apa salat ning gunung ngono. Aku tak tahu baru mesti ya berkatan. Soalnya masjid itu. Masjid itu apa kuwi ta baru mesti masjid bosok kono. Ada uang ini gitu. Ya gede tuh uang itu. Itu. Dile kalau waduh. Ibadah bibi melok salat kono gak ro kowe. Dia ketok tau murang. Aku mikir lho bedane nek omahe ngono masjid engko endi? Lapangan lho. Ya gak petuk sing kenal gak petuk ya. Aku ora kenal anu kan di dalam pengarane Gusti Allah aku didono ngono kuwi. Wah, manku ngono. Aku ora bodoh lho. Nek menawa ana sing melok sembarang kuno sapa to. Aku ora bodoh maksudnya. Mbah Rat Mbah Din. Budaya aku diwerohi kuwi gone wong ngukur ngono to. Ora lapangan lho. Aku ora delok nerino padahal dogreng dan impian kok nek wis suben agrom wedene. Aku mikir lemahe manggo endi ngono. Lemahe wong bangsa ngono lho. Kok gak ketar-tarang gitu. Ya, enggak tak delok aku iki tank bolak-balik ya nang Trubin. Lapangan lho. Lapangan di Lapangan di Bandung itu. Ya padahal aku ngono kaya geng mangga lemah mikir. Kok gak ketar-tarang bunyi kuwi lho. Apa kodrat ilahi ngono kuwi lho. Kodrat ilahi. kodrat irodat. Kodrat iradat, tapi nek diri kena dewi raja itu apa namanya? Kodrat iradat ilmu agama dan mungkin kan nak pikir diri kok ya bingung banget ada yang kok ya enaknya ya jadi supinnya magu undi ya Lah aku anu nyipi aneh kok tenanan. Omahe Surjan itu masuk keluar bro kuwi lho kok tenan to. dan lari Keluar bro tenan omahe. yang ini ya Lah kok nyipi kok iso tenan. yang bener nek kulo blok tenan aku om blok kok kulo nang mae wae aku mbok serkalnya to juga masih jadi kulo nek blok ya tenan om kulo nek blok ya nek nek blok ya tinjau kulo nek blok Berarti ngipine tembus. ya tembus tenan iki tenan